banget. Program pembagian sembako murah di kantor Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat justru memicu amarah warga akibat ketidakjelasan informasi dan sistem distribusi. Pak Dedi katanya udah ada kupon nih 700 buat nebus beras pakai KTP. Ternyata udah habis aja nih posisinya. Sejumlah ibu rumah tangga berteriak menuding distribusi bantuan tak merata dan tak transparan. Meski sudah mengantre, namun banyak warga justru pulang dengan tangan kosong. Mereka mengaku bingung karena tak ada kejelasan pembagian sembako harus berdasarkan kupon atau cukup menunjukkan KTP. Salah satu warga mengaku kesal karena sudah 2 kali datang namun gagal membawa pulang sembako. Iya, maksudnya kalau ada info kayak gitu kita seneng ya, ada tebus murah gitu. Cuma kalau emang KTP ya KTP, kalau pakai kupon kita mintanya di mana gitu. Itu aja sih. Lebih kita jelas. Kan capek-capek udah ninggalin kerjaan rumah, udah datang ke sini nggak dapat apa-apa kan. Kayak kesel gitu. Ketiadaan sistem yang jelas membuat warga mendesak agar program bantuan dirancang lebih rapi dan berpihak kepada masyarakat kecil. Warga berharap pemerintah Kota Depok dan pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi sistem distribusi bantuan agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ingin menerapkan jam belajar sekolah di Jawa Barat mulai pukul 6 pagi. Terkait hal itu, beragam respon muncul mulai dari pemerintah kota hingga ibu-ibu di media sosial. Setelah heboh dengan kebijakan pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan baru dengan meminta seluruh siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Jawa Barat masuk jam 6 pagi. Rencananya siswa akan bersekolah dari Senin hingga Jumat dan libur pada Sabtu Minggu. Terkait kebijakan itu, Wali Kota Depok Supian Suri menyebut penerapannya belum bisa dilakukan secara serentak di seluruh sekolah di Kota Depok. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah dan kapasitas ruang belajar. Ya, ini kita mulai kaji karena beliau kan sampaikan anak-anak kita tidak ada lagi yang bersekolah di hari Sabtu. Artinya sekolah itu dari hari Senin sampai ke Jumat. Sabtu itu menjadi waktu mereka istirahat, mereka bersama keluarga, dan Sabtu Minggu ya artinya. Tapi kan memang nanti kita akan lihat mana sekolah-sekolah yang udah bisa diterapkan, yang artinya yang ruang belajarnya cukup. Tapi buat ruang belajarnya yang harus menyesuaikan kita belum bisa benar lengkapi, nanti kita akan atur strategi. Sementara itu di media sosial ramai-ramai emak-emak mencurahkan keresahannya dengan gebrakan baru yang dicetuskan KDM. Jangan Pak, masuk jam 6 biar anak disiplin dan tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal, Pak. Saya yang jadi pemberontak, Pak. Aduh, Pak, jangan, Pak. Saya nih kasihan, Pak. Pak, kasihan, Pak. Bukan masalah bangun paginya, Pak. Kita setiap hari juga bangun pagi. Beres-beres, siap-siap. Takut dia begal, Pak. Mending kalau udah ada transportasi umum kita bisa naik gitu ya, aman, merata bareng sama yang lain. Kan ini pasti naik motor. Sin, atuh Pak. Sebelumnya, Deddy Mulyadi ingin menerapkan sekolah jam 6 pagi guna menciptakan budaya disiplin di kalangan pelajar sekaligus menekan angka kenakalan remaja. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani berpendapat gebrakan masuk sekolah pukul 6 pagi perlu dikaji dengan stakeholder terkait terlebih dahulu. Sedangkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menyatakan belum dapat merespon dan akan meminta petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu. Kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik, karena jam 6 pagi bagi anak-anak kita adalah perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri. Kebijakan tersebut pernah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi hasilnya adalah adanya dampak psikologis, kemudian anak-anak kita tidak efektif dalam belajar di kelas karena mereka mengantuk,
Kemudian yang ketiga, kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan. Oleh sebab itu, saran kami di Komisi 10 kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisa lebih mendalam. Prinsipnya bagus, kebijakan ini adalah tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar dibutuhkan kenyamanan, dibutuhkan efektivitas, sehingga tujuan dari pendidikan itu. Soal KDM Pak yang untuk masuk jam 6 pagi dan pembatasan jam malam. Belum itu nanti ya, mau istihoroh dulu gitu. Ya sedikit aja Pak Menteri, Pak Wamen, sedikit ya Pak Wamen, sedikit ya tanggapannya tentang KDM yang meminta untuk masuk jam 6 pagi dan pembatasan jam malam. Ya nantilah, mau istihoroh dulu lah. Ya. Ya, kita beralih ke informasi dan pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak asing yang tidak suka jika Indonesia bersatu. Mereka berusaha memecah belah Indonesia dengan membiayai sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengadu domba. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Pernyataan Indonesia Presiden Prabowo dilontarkan saat memberikan arahan pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin kemarin. Presiden Prabowo menjelaskan adanya upaya asing mengganggu Indonesia melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terus mengganggu jalannya pemerintahan, baik melalui berita bohong ataupun fitnah. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan Presiden tentunya punya data akurat tentang keberadaan LSM yang dibiayai asing dan bertujuan mengganggu pemerintahan. Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Kita kepada Pancasila. Namun di sisi lain, pemerintah tidak menafikan keberadaan LSM yang dibiayai asing juga melakukan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ingat kata-kata. Pemerintah membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50%. Sementara itu, juru bicara Kementerian ESDM menyatakan inisiatif kebijakan diskon 50% serta pembatalannya bukan berasal dari pihaknya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tidak terlibat dalam pembatalan pemberian diskon tarif listrik untuk 79,3 juta pelanggan listrik berdaya 1.300 watt. Meski demikian, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di sektor ketenaga listrikan, Kementerian ESDM siap beri masukan dalam proses rumusan kebijakan. Dalam hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan perlu menyampaikan bahwa kami tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan ini. Namun demikian, Kementerian ESDM selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap ketenaga listrikan selalu siap jika memang diminta secara resmi untuk memberikan masukan terkait pembuatan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat luas, termasuk diantaranya subsidi dan juga kompensasi listrik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tarif listrik bulan Juni dan Juli 2025 batal. Kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Rencananya sebagai ganti diskon tarif listrik, pemerintah akan memberikan subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang gugatan perdata soal ijazah Jokowi dengan tergugat 5 orang pemimpin atau pimpinan Rektorat UGM Yogyakarta kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam sidang ketiga ini, kuasa hukum UGM maupun Kasmujo secara tegas menolak permohonan penggugat intervensi. Sidang ketiga gugatan perdata terkait ijazah Jokowi kembali digelar Pengadilan Negeri Sleman. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dengan agenda tanggapan atas pengajuan permohonan penggugat intervensi. Pada sidang kali ini, Komardin yang merupakan penggugat awal menyatakan menerima permohonan penggugat intervensi karena memiliki kepentingan sama terkait gugatan perdata ijazah Jokowi. Tanggapan saya karena memang objeknya sama, jadi istilahnya dia membantu gugatan saya, baik dalam pengumpulan bukti nantinya, dan ya yang kita butuhkan lah, ya seperti itu. Nah, jadi kita berkolaborasi dan istilahnya. Iya. Sementara Arianto, kuasa hukum 7 orang tergugat dari UGM, menolak permohonan penggugat intervensi karena tidak memiliki kualifikasi formil dan material yang secara hukum acara belum terpenuhi. Bahwa kapasitas si permohon intervensi ini ternyata tidak sama dengan diajarkan waktu di Solo. Ya kan, kalau di Solo itu adalah menggugat ijazah palsu, sedangkan yang sekarang ini membuka data ijazah itu. Karena korelasi itu berbeda, maka tidak bisa dipersamakan bahwa ini punya kepentingan ataupun pihak yang sama. 1. Menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima. Hal senada juga disampaikan kuasa hukum tergugat Kasmujo, yakni Zahru Arkom, yang menolak permohonan penggugat intervensi. Sidang hari ini ditutup dan rencananya sidang akan digelar pada Selasa 10 Juni 2025 mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus dugaan ijazah palsu S1 milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan memasuki babak baru. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya berencana untuk melakukan gelar perkara kasus tersebut. Namun, gelar perkara akan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus tersebut. Ini dilakukan agar mendapatkan titik terang terkait kebenaran apa yang dilaporkan sejumlah pihak selama ini. Sehingga inilah yang didalami. Sekali lagi, dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Pemirsa, Pitra Romadoni, praktisi hukum, membantah atas penelitian potongan ijazah Jokowi oleh Roy Suryo sebagai terlapor, sekaligus pakar telematika atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penelitian Roy Suryo ini dianggap tidak sesuai atau tidak identik oleh Pitra Romadoni. Dan berikut cuplikan dialog Aiman Wicaksono di program Rakyat Bersuara. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Tolong ditunjukkan tadi yang identik-identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang 4 tadi. Ya. Oke, Mas, sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak? Saya praktisi.
Praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan prakteknya. Legal standingnya apa? Legal standingnya Anda bicara saya bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh jelas. Saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya ini. Kalau sendiri tangannya ini, ya tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong ke Mbak. Apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Pitra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda ini tidak memberikan tontonan yang baik ya. Anda tidak memberi tuntunan Anda kayak gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda simpan borgol Anda itu ya. Saya bawa ini juga simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda diam situ. Tidak pantas. Anda Gimana? tidak etika. Ini kok nggak adil? Dianggap intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak? Etika di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgol ini ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini borgol siapa ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara, jaga gitu. etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke, nggak apa. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol. Jahat dengan berkata begitu ya. Kamu diam dulu. Kita sama-sama pengacara. Ini. Adab nih, Anda tekankan. Ya, oke. Ini kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga bisa maki Anda ya. Ya, yang pertama ini Bung Aiman. Katanya ini kan melakukan penelitian terhadap potongan-potongan ijazah ini. Ya. Ya. Saya melihat Pemirsa, penjaga gawang tim nasional Indonesia Martin Paes akhirnya tiba di tanah air. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.